Shalom, salam sejahtera anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Tentu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, sukacita. Meskipun hari-hari ini kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran tentang aku bisa mengasihi orang lain, ya, pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyimak pembelajaran ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aku bisa mengasihi orang lain, yaitu dengan bacaan Alkitab di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Kita akan baca bersama. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, selanjutnya Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Kita akan baca. "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Amin. Jadi, kita sudah mendapatkan bacaan ayat di dalam Alkitab tentang aku bisa mengasihi orang lain. Ya. Pembelajaran kita hari ini bertujuan supaya kita bisa mensyukuri kehadiran Tuhan melalui keberadaan sesama manusia. Lalu yang kedua, kita bisa menunjukkan kehidupan perilaku yang saling mengasihi. Lalu kita juga akan mendapatkan pembelajaran dari pelajaran ini, yaitu kita bisa memahami alasan mengasihi sesama manusia berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, sehingga kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk dalam materi pembelajaran. Ahli Taurat adalah seorang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Ahli Taurat juga memiliki kedudukan yang tinggi. Ahli Taurat sebagai guru mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang Taurat. Seorang ahli Taurat datang mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus menjawab dan mengajarkan hukum kasih yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, hukum kasih terdiri dari 2 bagian, yaitu hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum terutama dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum artinya peraturan, petunjuk, pedoman yang harus kita taati. Tuhan Yesus kasih-Nya tidak terbatas. Tuhan harus menjadi yang pertama yang kita kasihi dengan kasih yang tulus dan dengan sepenuh kemampuan kita. Kasih yang tulus adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Sesama adalah semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu orang tua, saudara, tetangga, dan teman, baik tua maupun muda, sesudah kita kenal atau belum, baik dari latar belakang yang berbeda, semua adalah sesama yang harus kita kasihi. Kita mengasihi sesama adalah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus yang tidak dapat kita lihat. Kedua bagian hukum kasih tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan. Artinya, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Jika kita mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Tuhan. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberikan perintah baru yang tertulis di kitab Yohanes pasal 13 ayat 34-35, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus saling mengasihi agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Perintah adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus menghendaki kita selalu mengasihi agar tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan kerukunan. Mengasihi sesama tidak boleh berpura-pura. Kita harus mengasihi sesama dengan jujur dan tulus, dan menjadikan kita sebagai pelayan bagi kesejahteraan sesama. Kadang harus mengorbankan milik kita. Mengasihi sesama juga memerlukan pengorbanan, yaitu berkorban harta, tenaga, waktu, dan pikiran. Kasih menjadi dasar dan sumber semua kewajiban lainnya. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 10 menjelaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih merupakan inti hukum Taurat. Mari kita berusaha mengasihi sesama dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, bersikap ramah dengan teman, memberi salam kepada guru, menaati perintah orang tua, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan sebagainya. Tuhan Yesus pasti akan memberi petunjuk dan kekuatan untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, itu tadi adalah ringkasan materi yang berjudul tentang aku bisa mengasihi orang lain. Ya. Jadi kita sudah menyimak materi pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, ada beberapa pertanyaan untuk merespon materi yang sudah kita pelajari. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hukum? Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan perintah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab, lalu tulis di buku tulis. Kemudian
kalian tunjukkan kepada Pak Guru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, tentu pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pertemuan pada besok hari dengan pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat, belajar dari rumah.